Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia merupakan salah satu amalan yang menjadi penyebab terbesar masuknya seorang hamba ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini dua amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau rahimahullah mengatakan, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq, lianna taqwallah tuslihu ma baina al-'abdi wa baina rabbih, wa husnul khuluq yujibu bainahu wa baina khalqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan antara hamba tersebut dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Sementara akhlak yang baik akan memperbaiki hubungan antara si hamba dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Oleh karena itulah, barang siapa yang ingin memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka solusinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki antara hubungannya dengan sesama hamba-hamba Allah, maka solusi yang terbaik adalah akhlak kepada dia dengan akhlak yang baik. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimana pentingnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah setelah kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan tersebut,
dan berakhlaklah kepada manusia, kepada orang yang lain dengan akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di antara kalian, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itulah jamaah sekalian, hendaknya kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi." Ya Allah, Engkau telah fa ahsin khuluqi, perbaguslah akhlakmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita lebih harus bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Diriwayatkan dari Tawus bin Kaisan rahimahullah, Tawus bin Kaisan rahimahullah mengatakan, "Inna hadhil akhlaqa manaihu yamnahu Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadihi, fa idza arada Allah bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihah." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya akhlak-akhlak ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Maka jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepada hamba tersebut dari sekian akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Ini ketika apa? Ketika Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan dari seorang hamba. Karena itu
ketika kita berbicara tentang akhlak yang baik, tentu detailnya itu sangat banyak. Detail dari akhlak yang baik itu sangat banyak. Namun para ulama seperti Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, beliau menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah mengatakan bahwasanya kumpulan adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang baik itu tatafarra'u an arba'ati ahadits. Itu bersumber dari 4 hadis. Jadi akhlak yang baik kumpulannya itu, ketika kita ingin merangkum detailnya, maka semuanya terkumpul dari 4 hadis. Semuanya berangkat dari 4 hadis, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, atau lebih baik dia diam saja. Ini yang pertama. Yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Yaitu di antara baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan kamu marah. Faraddada miraran. Lagi la taghdab. Jangan kamu marah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang 4 hadis yang menggabungkan semua akhlak yang baik. Semua akhlak yang baik. Yang pertama yaitu hifdzul lisan. Menjaga lisan. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan yang baik. Allah perintahkan. Apa balasannya? Kalau seorang hamba berucap ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum,
wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, dengan menjaga lisan, maka seorang hamba akan terperbaiki amalannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia akan menjadi hamba Allah yang berbuat baik dalam seluruh amalannya. Dia akan menjadi hamba Allah yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dia akan menjadi seorang hamba yang beradab dengan adab yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ya, di akhir-akhir surah Al-Furqan Allah menyebutkan tentang sifat ibadur Rahman, sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ya, yang mana Allah menyebutkan dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian disebutkan beberapa sifat. Kemudian disebutkan setelah itu terakhir, setelah disebutkan tentang sifat ibadur rahman, disebutkan pahalanya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan surga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka akan disambut di dalam surga tahiyatan wa salama, dengan penuh penghormatan dan salam. Bagi siapa mereka? Bagi mereka yang bersifat dengan sifat ibadur rahman. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan dalam kitab beliau Sifatu Ibadur Rahman, penyandaran Ibadur Rahman, penyandaran nama Allah Rahman kepada hamba-hamba yang bersifat dengan sifat tersebut, itu menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia, yang mereka dipuji dengannya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara sifatnya dikatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haulan. Dan hamba-hamba Allah Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, maka mereka menjawab salam. Ini ibadur rahman. Ketika mereka keluar dari rumahnya beraktivitas, beramal, bekerja, melakukan rutinitas harian mereka, maka dalam aktivitas mereka akan bertemu dengan orang-orang yang bodoh. Kemudian orang-orang yang bodoh tersebut mengajak mereka berbicara. Bagaimana itu orang bodoh mengajak berbicara? Dia akan berbicara dengan kasar, keras, ucapan yang penuh dengan cacian, makian, ghibah, cercaan, dan yang lainnya. Dari ucapan-ucapan yang hanya bersumber dari orang-orang yang bodoh. Jika mereka diajak bicara dengan kebodohan, maka mereka tidak membalas dengan ucapan yang semisal. Tidak membalas ucapan yang kasar dengan ucapan yang kasar. Tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Tapi mereka mengatakan salam, membalas dengan ucapan yang mereka selamat dari dosa dan kesia-siaan. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan ketika menyebutkan tentang ayat ini, kata beliau rahimahullah, walamma kanatil athratu athratain, athratar rijal wa athratal lisan, ja'at ihdahuma qarinatul ukhra fi qoulihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna ila akhir ayat. Fawasafahum bil istiqamati
fi lafazatihim wa khutwatihim. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tatkala ketergelinciran manusia itu pada dua hal. Ini kebanyakan ketergelinciran manusia dalam kehidupan ketika ada beraktivitas. Tatkala ketergelinciran manusia pada dua hal, itu ketergelinciran pada langkah kaki dan lisan, maka datang penyebutan salah satunya bergandengan dengan yang lain. Disebutkan dua-duanya dalam firman Allah yang kita sebutkan tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, sampai akhir ayat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, fawasafahu, maka Allah azza wa jalla menyifati ibadur rahman dengan keistiqomahan mereka, dengan keistiqomahan mereka pada lafaz-lafaz yang mereka ucapkan dan pada langkah-langkah kaki mereka. Ini ibadur rahman. Ini menunjukkan jamaah sekalian pentingnya menjaga lisan. Dan subhanallah, lisan inilah yang menjadi sebab berbagai kejelekan yang terjadi dalam kehidupan. Ghibah, namimah, perselisihan, pertengkaran, kedustaan, caci maki, bahkan pembunuhan disebabkan oleh lisan. Demikian pula yang berkaitan dengan akidah, kesyirikan, disebabkan oleh ketergelinciran lisan. Oleh karena itulah barang siapa yang mampu menjaga lisannya, maka dia akan mampu menjaga amalan anggota tubuhnya. Oleh karena itulah jamaah sekalian, kita dapatkan bagaimana potret para salaf, bagaimana praktek para salaf dalam kehati-hatian mereka terhadap lisannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud, dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, kata beliau, ra'aitu Abu Bakrin radhiyallahu anhu akhidan bilisani. Saya melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menarik lisannya, menarik lidahnya. Wa yaqul, dan berkata, hadza awradani al-mawarid. Yang menggelincirkan saya ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Lihat, bayangkan beliau sampai menarik lidahnya, mengingatkan inilah yang menyebabkan saya ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Asim Ibn bin Nujud, sebagaimana dinukil al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, kata Asim Ibn Abi Nujud, dia menyebutkan tentang Abu Wa'il rahimahullah. Mana Abu Wa'il ini seorang ulama besar, ulama besar dari Kufah masanya. Beliau mukhadram. Abu Wa'il ini beliau mukhadram, artinya orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, tetapi beliau tidak berjumpa dengan Nabi, makanya beliau bukan sahabat. Sebab persyaratan sahabat bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, ya, beriman dengan agama yang beliau bawa dan mati di atas Islam. Ya, beliau beriman dengan agama Nabi SAW. Beliau meninggal di atas keislaman. Sayangnya beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dikatakan mukhadram. Kata Asim Ibn Abi Nujud rahimahullah, sami'tu Abu Wa'il, kata beliau, ma sami'tu Abu Wa'il insanan qatu pada bahimatan. Kata beliau, saya sama sekali tidak pernah mendengarkan Abu Wa'il mencela seorang pun
Bahkan beliau tidak pernah mencela satu binatang pun. Beliau tidak pernah mencela satu binatang pun. Jangankan manusia, binatang pun beliau tidak pernah cela. Menunjukkan bagaimana beliau betul-betul mampu menjaga lisannya. Rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Samtu karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Kana ba'du ashabina yahfadhu kalamahum min al-jum'ati ila al-jum'ah." Dahulu teman-teman kami, para ulama sesama ahli hadis, dahulu teman-teman kami, mereka menjaga lisannya, betul-betul menjaga lisannya dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Menunjukkan apa kehati-hatian mereka terkait lisan. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari kitab yang sama, yaitu As-Samtu, ucapan Abdullah bin Tawus rahimahullah. Abdullah bin Tawus rahimahullah, di mana Abdullah bin Tawus mengatakan, kana Tawus yata'adzaru min tulis sukut. Tawus rahimahullah, yaitu Tawus bin Kaisan rahimahullah, yata'adzar, beliau meminta uzur, maksudnya kepada orang-orang, disebabkan beliau lebih banyak diam. Disebabkan beliau lebih banyak diam. Insyaallah. Kemudian dinukil juga Al-Imam Al-Rahabi dalam Syiar Alamin Nubala, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, "Idza arada al-kalam fa alayhi an yufakkira qabla kalamihi, fa in dhaharat al-maslaha takallam, wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhara." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seseorang ingin berucap sesuatu, maka hendaknya dia pikir matang-matang terlebih dahulu sebelum dia ucapkan. Apabila nampak dalam ucapannya itu kemaslahatan, maka silakan dia berbicara. Tetapi kalau dia ragu, apanya ada masalah tidak, bukan kalau nampak tidak bermaslahat, tapi ragu, apa tidak segera ragu, maka jangan dia berbicara sampai nampak baginya memang ucapan tersebut bermaslahat. Dan suatu hari seseorang meminta nasihat kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebutkan Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Orang ini berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Berikan wasiat." Maka kata Salman radhiyallahu anhu, "La tatakallam." Jangan kamu ngomong. Jangan bicara. Maka orang ini mengatakan bahwasanya man asya fin nasi alla yatakallam. Jadi ma yastati'u man asya fin nasi alla yatakallam. Tidak akan mungkin ada orang yang hidup di antara manusia mampu untuk tidak berbicara. Tidak akan mungkin. Namanya hidup di tengah manusia pasti bicara. Maka kata Salman radhiyallahu anhu, fa in takallamta
fatakallam bihaqqin aw uskut. Kalau memang kamu mau bicara, maka bicaralah dengan hak, dengan ucapan yang benar. Kalau tidak, lebih baik kamu diam. Lebih baik kamu diam. Jadi ini jamaah sekalian, lisan kita. Ketika kita ingin berbicara, maka berhati-hatilah dalam berbicara. Termasuk dalam bicara ini adalah apa yang kita tulis, khususnya di zaman ini. Di media sosial, hati-hati dengan tulisan-tulisan kita. Jangan sampai apa yang muncul yatabadar fi dhihni atau fi adhanina, jangan sampai ada yang muncul sekilas di otak kita langsung diketik secepat mungkin. Terlebih lagi ada memang orang di zaman ini yang subhanallah tangannya itu lincah sekali kalau pegang HP, terposting. Mungkin kita baru 2 kata dia selesai 1 paragraf. Itu karena kebiasaan dia. Sampai ada orang subhanallah, dan kita kenal orangnya, dia memang di masa fitnah itu paling hebat kalau menulis di media sosial. Sampai-sampai sebagian ikhwah kita mengatakan, kayaknya si fulan ini biar sambil tidur kayaknya itu tangannya goyang. Kenapa? Karena kalau kita bangun di pagi hari di grup-grupnya kita itu postingan itu jam 2 malam. Subhanallah. Jam 2 malam ini kita, subhanallah. Berarti ini orang sambil tidur sambil mengetik. Dan seandainya dia ketik itu faedah, masya Allah, tapi fitnah. Subhanallah, perkara tidak bermanfaat. Maka hati-hati karena akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasarruf, tergesa-gesa dalam segala sesuatu ini memberikan kejelekan. Kemudian jamaah sekalian, juga perkara yang paling penting dalam adab ketika kita berbicara dengan manusia, yaitu bagaimana kita betul-betul memberikan perhatian, ya, menunjukkan adab dan sopan santun kita ketika kita berbicara dengan manusia. Bahkan dengan orang yang menurut kita orang yang jahil, maka hendaknya kita memperhatikan adab ketika berbicara dengan mereka. Sebab yang namanya manusia, sudah tabiat mereka itu, mereka akan senang ketika orang berbicara, kita memberikan perhatian, kita melihat ke mereka, memberikan perhatian, bahwasanya kita mendengarkan. Ya, kecuali tentunya kalau dia berbicara fitnah, kejelekan, keburukan, maka kita disyaratkan untuk apa? Untuk berpaling darinya. Tetapi kalau dia berbicara, walaupun mungkin pembicaraannya itu kita sudah tahu, ya, bahkan mungkin kita lebih paham tentang dia menyampaikan, maka termasuk adab, perhatikan tatkala dia berbicara. Ini khususnya kita para salafin ketika kita berhadapan dengan orang-orang awam, di mana ada orang-orang awam yang seakan-akan berbicara tentang nasihat agama depan kita, yang tentunya alhamdulillah kita tahu, maka jangan kita menampakkan keangkuhan dan kesombongan. Kita dengarkan seksama. Kita mendengarkan ucapannya, kita mendengarkan nasihatnya, kita memuji Allah, kita berterima kasih atas apa yang dia sampaikan. Walaupun mungkin insya Allah kita lebih paham daripada dia. Sering kita dengarkan dalam kajian-kajian, sering kita baca. Ini diantara adab dalam berbicara. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdi Rabbih rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqdul Farid, ucapan sebagian dari para hukama, dari para sebagian ahli hikmah di masanya. Kata beliau, wa qalatil hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan, rasul adab kulluhu atau rasul adabi kullihi husnul fahmi wat tafahum wal isgha'u lil mutakallim. Puncak dari adab seluruhnya adalah husnul fahmi wat tafahum. Baiknya pemahaman wat tafahum, dan betul-betul berupaya untuk paham. Baik dalam memahami dan berupaya untuk memahami. Wal isgha' lil mutakallim, dan betul-betul isgha', itu mengarahkan kepada sang pembicara, yaitu betul-betul memperlihatkan bahwa dia mendengarkan dengan antusias. Ini diantara adab
Di antara ada. Dan di antara contoh yang ajib, contoh yang sangat mengagumkan dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Muadz bin Sa'id, di mana Muadz bin Sa'id rahimahullah mengatakan, kunna inda Atha ibn Abi Rabah fatahaddatha rajulun bihaditsin fa'tarada lahu akharu fi hadithihi faqala Atha subhanallah ma hadhihi al-akhlaq ma hadhihi al-akhlaq inni la asma'u al-haditha min ar-rajul wa ana a'lamu minhu fa urihi anni la uhsinu minhu syai'an. Kata Muadz bin Sa'id rahimahullah, dahulu kami berada di sisinya Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Kemudian ada seseorang yang dia berbicara, dia ngomong. Nah, sementara dia berbicara, tiba-tiba ada orang lain yang menyela pembicaraannya. Jadi ada orang ini sementara ngomong, dia sementara berbicara. Ada orang lain yang mungkin dia merasa pembicaraan ini dia lebih paham, tiba-tiba menyelah, menimpa dia. Dan semua ini sering terjadi di masyarakat. Maka melihat orang ini yang menimpali omongan orang lain yang belum selesai, maka kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, subhanallah, maksudnya Allah, ma'adil akhlak, ma'adil akhlak. Akhlak apa ini? Akhlak apa ini? Ya, maksudnya ini adalah akhlak yang jelek. Kata beliau, sesungguhnya saya betul-betul mendengarkan pembicaraan dari seseorang yang saya lebih berilmu dari dia, yang saya lebih tahu dari dia tentang pembicaraan tersebut, tetapi saya memperlihatkan kepadanya seakan-akan saya tidak paham sedikit pun dari pembicaraannya. Maksudnya saya betul-betul tidak tahu tentang hal tersebut. Subhanallah, ini adab yang mulia dari a'immah. Walaupun kita tahu pembicaraannya, biarkan dia ngomong. Biarkan dia ngomong, dia selesai. Sebab ini dari akhlak yang ditunjukkan para a'immah kita. Dan juga masih diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abdi Rabbih dalam Al-Aqdul Farid, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensifati tentang Abdul Malik bin Marwan. Dia katakan, wallahi ma alimtu illa akhizan bi thalathin tarikan li thalathin akhizan bi husnil hadith idza haddatha wa bi husnil istima' idza hudditha wa bi aisaril ma'unati idza khulifa wa tarikan li mujawabatil la'im wa mumaratis safih wa munaza'atil lujuj wa munaza'atil lajuj. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensifati Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, bahwasanya beliau ini saya tidak mengetahui kecuali beliau melakukan 3 hal dan meninggalkan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang beliau lakukan, maksudnya yang beliau memang bersifat dengannya. Dan ada 3 hal yang beliau betul-betul boleh jauhi. Beliau pertama yang merupakan sifat beliau, beliau akan berbicara dengan ucapan yang terbaik tatkala beliau berbicara. Maka ngomong dengan ucapan yang terbaik, akan menyampaikan dengan cara yang baik, akan menyampaikan dengan cara yang adab, dan pembicaraan hanyalah pembicaraan yang baik. Ini yang pertama. Dan bihusnil istimah, yang kedua, menjadi pendengar yang baik jika beliau diajak berbicara. Jika ngomong kepada beliau akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, beliau memberikan perlindungan ketika beliau diselisihi. Maksudnya beliau tidak ngotot ketika ada yang diselisihi,
Karena beliau tidak ngotot. Dan beliau juga rahimahullah meninggalkan 3 hal. Ada 3 hal yang sudah merupakan sifat beliau untuk menjauhinya. Yang pertama, beliau tidak mau menjawab orang yang mencela. Ini yang pertama. Kemudian beliau juga meninggalkan mumarah dengan as-safi. Beliau tidak mau berdebat dengan orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga, beliau tidak mau bertengkar, gontok-gontokan argumen dengan orang yang keras kepala. Ini menunjukkan akhlak dari para imam kita, rahimahumullah al-jami'. Baik, ini yang pertama, ikhwan fillah, azza wa jalla, berkaitan dengan hifdzul lisan, menjaga lisan dan bagaimana kita berbicara dengan pembicaraan yang baik kepada manusia. Kemudian yang kedua, dari hadis yang menjadi sumber akhlak dan adab, yaitu yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirawani tadi, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu meninggalkan apa? Fudulul kalam wa fudulul amal. Meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ya. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang, maka dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Nah, dari sini kita bisa memahami, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya manusia itu terkait dengan masalah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yaitu orang yang baik keislamannya dan orang yang jelek keislamannya. Siapa yang baik keislamannya? Yang disebutkan dalam hadis tadi, min husni islamil mar', di antara baiknya keislaman seorang itu tarkuhu ma la ya'nihi. Ini tanda kebaikan. Jadi orang yang baik keislamannya, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian yang jenis yang kedua, al-musi' fi islami, orang yang jelek keislamannya, itu orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia menyibukkan dirinya dengan apa? Fudulul kalam wa fudulul amal. Ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran ketika mensifati orang-orang yang beriman, yang menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun, di antara sifat mereka apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang berpaling dari al-lagw. Orang-orang yang berpaling dari kesia-siaan. Tidak mau meladeni hal-hal yang sia-sia. Tidak mau berucap dan berbuat hal-hal yang sia-sia. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menyebutkan tentang hadis ini, beliau menjelaskan mana hadzal hadis, anna min husni islamihi tarkuhu ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin. Mana hadzal hadis, anna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin wa iqtisarahu ala ma ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Mana hadis ini? Bahwasanya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya dari ucapan dan perbuatan, dan dia memberi pada hal-hal yang bermanfaat baginya dari ucapan-ucapan
dan perbuatan-perbuatan. Dan kita melihat bagaimana para salaf terdahulu terkait dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala bahwasanya Abdul Wafa Ali bin Aqil rahimahullah, yang mana Abdul Wafa Ali bin Aqil rahimahullah ini seorang imam di masanya Syekhul Hanabilah yang dikenal dengan berbagai karangan dan termasuk ulama yang penuh dengan adab dan akhlak rahimahullah. Beliau rahimahullah Abdul Wafa Ali bin Aqil rahimahullah mengatakan, innani la yahillu li an adhi'a sa'atan min umri hatta idza ta'attala lisani 'anil mudzakarah wa ta'attala basari 'anil mutala'ah a'maltu fikri fi hali rahati wa ana munsarifun fala anhadu illa wa qad khatara lima asturuhu wa inni la ajidu min hirsi 'ala al-'ilmi wa ana fi 'ishri 80 ashadda mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu 20 ay huwa al-an la yajidu kalaman wala shay'an yaqra'uhu fayakhudhu rahatan wa fi athnaiha yushghilu fikrahu wa kana yaqulu aidan wa ana uksiru bighayati juhdi awqatin wa ana aksiru bighayati juhdi awqati akli hatta akhtaru saffal ka'ki wa tahsiyahu bil ma'i ala al-khubzi li ajli ma bainaha min tafawutil wad'i tawaffuran ala al-mutala'ah atau tasdira fa'idatin lam udrikha. Kata Abdul Wafa Ali bin Aqil rahimahullah, innani, kata beliau, sesungguhnya saya la yahilu li an adhi'a sa'atan min umri, tidaklah pantas bagiku untuk menyanyiakan 1 jam pun atau 1 waktu pun dari usiaku. Maksudnya sesaat pun dari usiaku. Hingga jika saya tidak melakukan muzakarah, tidak lagi muzakaratul ilm, dan jika saya sudah tidak lagi mutalaah kitab-kitab, maksudnya jika beliau sudah istirahat, tidak lagi muzakarah, kemudian tidak lagi membaca kitab-kitab mutalaah, sudah selesai berbicara muzakarah, sudah selesai mutalaah, apa yang beliau lakukan? Saya masih menyibukkan pikiranku dalam kondisi istirahat dan dalam kondisi saya beraktivitas. Beliau sudah selesai muzakarah, sudah selesai belajar mutalaah, dalam kondisi istirahat beliau pun masih apa? Masih berpikir. Dan ketika beliau melakukan aktivitas selain muzakarah dan selain mutalaah, beliau pun masih berpikir. Sehingga tidaklah saya bangun dari istirahat, atau tidak selesai dari beraktivitas, melainkan sudah muncul dalam benakku apa yang akan saya tulis. Apa yang akan saya tulis. Dan sesungguhnya saya mendapati semangatku terhadap ilmu di usia 80 tahun itu jauh lebih besar dibanding ketika saya masih berusia 20 tahun. Jadi beliau rahimahullah justru semakin tua semakin bersemangat, semakin tinggi semangatnya dalam menuntut ilmu. Jadi saya mendapati dalam usia 80 tahun
semangatku justru lebih tinggi dibandingkan berusia 20 tahun. Maknanya bahwasanya beliau rahimahullah ketika tidak, ucapan yang tadi, ketika beliau sudah tidak lagi membaca dalam kondisi istirahat, beliau masih menyibukkan pikirannya. Beliau juga mengatakan rahimahullah, saya juga bersungguh-sungguh untuk menyingkat waktuku makan, menyingkat waktuku makan, sampai-sampai saya sengaja kue dimakan, melarutkannya dengan air dengan campuran roti, sengaja dicampurkan li ajli ma bainahuma min tafawutil mudghi. Disebabkan apa? Ketika harus mengunyah. Maksudnya beliau apa? Beliau rahimahullah merasa sayang waktunya kalau dihabiskan mengunyah. Makanya siapa air? Saya tinggal diminum. Selesai makan. Rahimahullah taala. Kenapa? Tawaffuran al-mutala'ah atau tasdira faidatin lam udrikha. Untuk memanfaatkan waktu atau menuliskan faedah yang saya tidak ketahui. Subhanallah. Ya, di zaman kita mungkin sulit untuk melakukannya ya. Kalau kita ngopi saja itu subhanallah. Biasa sampai 1 jam. Ya. Itu ngopinya ya, belum ngobrolnya. Al-muhim, apa yang ada dalam sama kita ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Bahwasanya hendaknya kita memanfaatkan waktu kita. Dan di antara ya kebiasaan buruk sebagian para penuntut ilmu, ya, setelah habis taklim, ini subhanallah ini kebaikannya, menghadiri taklim luar biasa kebaikan, dan ini kebaikan dari ikhwan kita. Menyisihkan waktu di sela-sela kesibukannya datang taklim. Sayangnya, ketika sudah taklim bukunya ditaruh. Nanti mau taklim berikutnya baru diambil bukunya. Baru diambil kembali. Artinya apa? Bukunya tidak pernah dimurojaah kembali. Nanti mau taklim baru diambil lagi. Tulis lagi, pulang ditaruh lagi. Nanti mau baru ambil lagi. Jadi apa yang pernah ditulis tidak pernah dimurojaah. Maka hendaknya ikhwan fillah azza ya Allah wa iyyakum, kita betul-betul memperhatikan hal ini. Bukan kita tidak punya waktu. Demi Allah setiap dari kita punya waktu. Karena kalau kita mau jujur, waktu kita bermain HP di masa ini itu lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Bahkan tatkala kita pulang kerja, kita istirahat sambil berbaring, kita bermain HP kadang sejam, 2 jam, 3 jam. Belum lagi di tempat tidur. Ya, di masa ini subhanallah, sekarang suami istri itu sudah jarang seperti dulu ngobrol baru tidur. Yang ada yang satu mau balik ke kanan, yang satu membalik kiri, masing-masing pegang HP sampai tertidur lepas dari tangannya HP tersebut. Artinya apa ikhwan fillah? Yang aneh ingin tekankan bahwasanya waktu kita menggunakan HP itu jauh lebih banyak. Ya, sehingga seandainya kita memanfaatkan sedikit dari waktu-waktu tersebut untuk meroja sedikit saja, subhanallah, kita akan mendapatkan faedah ilmu yang sangat banyak. Taib. Ini berkaitan dengan yang ketiga, yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian adab yang berikutnya, yaitu ketika seseorang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan kamu marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati untuk tidak marah. Ini di antara adab dan akhlak yang baik. Yaitu tentang masalah kita bersikap tenang dan tidak mudah untuk melampiaskan amarah kita. Tidak mudah untuk melampiaskan amarah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Ketika menyebutkan anjuran untuk berlomba-lomba kepada surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian
dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyebutkan bahwa surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di antara sifat mereka, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu menahan rasa marahnya dan memaafkan manusia. Memaafkan manusia, yaitu tidak tergesa-gesa melampiaskan amarahnya. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, wa'lamu anna al-ghadab fa'iyyakum an tumakkinu ibna adama 'inda ghadabihi wa syahwatihi min qurbanil wudu'i was salati, fa inna dhalika yudfi'u anhum naral ghadabi wa syahwah, wa qad amarahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam bidzalik, wa qala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni adam ama ra'aitum min ihmirari 'ainayhi wa intifakhi awdajihi, wa man ahassa dhalika falyatawadda. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ketahuilah bahwasanya rasa marah itu merupakan jamrah, bara api yang ada dalam hati seseorang, dalam hati anak Adam, dan merupakan syahwat, hawa nafsu yang berkobar dari hatinya. Dan sesungguhnya yang namanya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air, dengan salat, dengan zikir, dan dengan takbir. Maka hati-hati kalian, ya tandanya kalian tidak menghalangi anak Adam ketika dia marah, ketika syahwatnya berkobar, hendaknya kalian tidak menghalanginya dari mendekati wudu dan salat. Yaitu mananya, itu ketika seorang marah, maka berikan dia anjuran. Berikan dia anjuran untuk berwudu, untuk menegakkan salat. Karena hal tersebut akan memadamkan kobaran marahnya, akan memadamkan syahwatnya. Dan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, telah memerintahkan hal tersebut kepada mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba, sesungguhnya marah itu jamratun fi qalbi ibni Adam. Dia adalah bara api yang ada dalam hati anak Adam. Tidakkah kalian melihat kepada merahnya kedua matanya dan mengerasnya kedua rahangnya ketika marah? Itu karena dari kobaran api yang ada dalam hatinya. Faman ahassa dzalika falyatawadda. Maka barang siapa yang merasakan hal tersebut, maka hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Ibnu Tin rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, kata Imam Ibnu Tin rahimahullah, jama'a sallallahu alaihi wasallam fi qawli la taghdab khairad dunya wal akhirah, lianna al-ghadaba ya'ulu ila at-taqatu' wa rubbama ala ila an yu'dhiya al-maghduba alayhi fayantaqisu dhalika min dinihi. Rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jangan kamu marah, beliau mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Karena yang namanya al-ghadab, yang namanya rasa marah, akan menyebabkan at-taqatu', akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Yang tadinya bangga akur, yang tadinya berteman bersahabat akur, tetapi antara mereka ada yang menuruti rasa marah, maka terputus hubungan silaturahim. Bahkan
Terkadang rasa marah ini mengantarkan orang yang marah tersebut untuk menyakiti orang yang dia marah terhadapnya. Yang akhirnya tentu hal tersebut menyebabkan berkurangnya agamanya. Ya, kita melihat ya di zaman ini. Di zaman ini, bagaimana rasa marah itu menyebabkan hal-hal yang jelek. Perkelahian, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Subhanallah, semua berasal dari apa? Dari rasa marah. Oleh karena itulah, dari sifat ibadur rahman yang kita sempat sebutkan tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salam. Itu ketika kita beraktivitas, bermuamalah dengan manusia, kita mendapati orang-orang berbicara dengan pembicaraan yang menyakiti kita. Menyakiti kita, menyakiti pribadi kita, menyakiti egoisme kita. Maka kita berpalinglah dari mereka. Tidak usah menuruti. Kecuali kalau yang dia rusak, dia ganggu itu adalah agama Allah, maka tentunya kita marah semata-mata karena Allah. Marah dengan marah yang terbimbing dalam syariat. Tapi kalau hanya berkaitan dengan pribadi kita, maka maafkan. Maka itu lebih baik. Dan itu lebih bernilai ibadah di sisi Allah, dan juga lebih bernilai dakwah bagi orang tersebut. Karena itulah subhanallah, kita dapatkan bagaimana contoh yang sangat luar biasa hebatnya dari Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Uyainah ibn Hisn fanazala ala ibni akhihi Al-Hur ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليهم. فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الهر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya Uyainah ibn Hisn datang ke kota Madinah. Dia singgah di tempat anak saudaranya, keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Yang mana Uyainah bin Hisn ini tinggal di pedalaman. Nah, suatu hari dia ke kota Madinah, dia mampir singgah di rumahnya keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Yang mana Al-Hur bin Qais ini termasuk dari kumpulan orang yang merupakan anggota musyawarahnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang berilmu yang didekatkan Umar dan menjadi tempat Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah. Yang mana di zamannya Umar radhiyallahu anhu, Al-Qurra itu orang-orang yang menghafal Al-Quran, memiliki Quran, mereka tempat beliau bermusyawarah. Nah, apakah sudah sudah? Dan Al-Hur bin Qais ini termasuk orang yang muda ketika tapi memiliki ilmu yang dalam. Nah, dia datang singgah di keponakannya. Nah, maka Uyainah bin Hisn ini mengatakan, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, kamu punya kedudukan di hadapan amir, di hadapan khalifah yaitu Umar radhiyallahu anhu. Maka mintakanlah ini untukku. Dia mau bertemu langsung.
Maka akhirnya Al-Hur bin Qais ini menyain kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Air yang panas. Oh gitu. Baik. Maka Al-Hur bin datanglah kepada Amirul Mukminin, memintakan izin, diizinkanlah. Ini syahidnya. Masuklah Uyaiy bin Hisn ini. Subhanallah. Ketika tiba di hadapan Umar radhiyallahu anhu, maka langsung nyerocos ngomongnya. Dia mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, wahai anaknya Al-Khattab." Lihat, dia Amirul Mukminin. Ya anaknya Al-Khattab. Ini kan kasar. Kalau dalam kebiasaan orang Arab ini kalimat yang kasar. Wahai anaknya Al-Khattab, ma tu'tina al-jazlah. Kamu tidak memberikan kami bagian yang banyak. Wala tahkum fina bil adl. Dan kamu tidak menghukumi kami dengan keadilan. Langsung dia jerocos. Menghukumi Amirul Mukminin. Sama di zaman ini ya. Orang-orang teriak, pemerintah tidak adil, pemerintah tidak adil. Karena kami tidak dapat sembako misalkan. Akhirnya mencela presiden. Presiden mana tahu. Sekian banyak masyarakat Indonesia ini. Presiden mana tahu bahwa si fulan namanya ini tinggal di jalan ini tidak dapat beras. Yang dicela presidennya. Apa dia tahu? Subhanallah. Siapa orang ini? Mungkin orang ini, ya mungkin memang betul orang ini di kampungnya sana dia tidak mendapatkan. Ya, akhirnya datang menghadap ke Umar, langsung mencaci maki Umar radhiyallahu anhu. Ya anaknya Al-Khattab, kamu tidak memberikan kami yang bagi-bagian yang banyak dan kamu tidak menghukum kami dengan keadilan. Mendengarkan ucapan yang tidak punya adab ini, maka Umar pun radhiyallahu anhu marah sampai beringin menghukum orang ini. Tapi melihat Amirul Mukminin marah, maka berdirilah keponakannya Al-Hur bin Qais. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Sesungguhnya Allah berfirman, khudhil afwa, berikanlah maaf, wa'mur bil 'urf, perintahkanlah kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa hadza minal jahilin, dan orang ini termasuk dari orang-orang bodoh. Artinya tidak perlu marah kepadanya. Mendengarkan Al-Hur bin Qais membacakan ayat, maka berhenti Umar radhiyallahu anhu. Tidak jadi marah. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, wa kana Umar waqafan 'inda kitabillah. Subhanallah. Dan Umar radhiyallahu anhu adalah waqafan, orang yang betul-betul berhenti pada kitabullah azza wa jalla. Jadi yang mendengarkan teguran nasihat tadi boleh langsung berhenti. Ini pelajaran berharga, ibrah. Bagaimana para salaf terdahulu, para sahabat, mereka betul-betul mengendalikan rasa marahnya. Terutama jamaah sekalian ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bodoh. Dan disebutkan oleh Abdul Razak menceritakan tentang kisahnya Ali bin Husain yang merupakan cicitnya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang digelar dengan Zainul Abidin. Suatu hari sebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, suatu hari wanita Ali bin Husain ini tidak sengaja menjatuhkan gelasnya, jadi menumpahkan air bersama dengan gelasnya ke Ali bin Husain ini. Waktu itu dia sementara bersiap untuk sholat, yang mana jatuh gelasnya tadi sehingga membuat
kepala Ali bin Husain pun menjadi luka. Bahkan airnya masih bajunya dan subhanallah gelasnya ini jatuh menimpa akhirnya kepalanya memandang budak perempuannya tadi. Maka ketika melihat Ali bin Husain angkat kepala melihat kepada dia, faqalatil jariyah, maka budaknya berkata kepada dia, Inna Allah azza wa jalla yaqul, sebenarnya Allah azza wa jalla berfirman, wal kazimin al ghaidha, orang-orang yang menahan dari rasa marahnya. Mendengarkan maka kata Ali bin Husain, Allah kata dia, qad qadhabtu ghaibi, saya marahku. Terus dia baca lagi ayat wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Kata Ali bin Husain, qad afa Allahu anki. Ya. Qalat wallahu yuhibbul muhsinin. Dia lanjut lagi, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Maka mendengarkan ayat ini, maka Ali bin Husain rahimahullah mengatakan, fadhhabi fanti hurratun, pergilah kamu, sekarang kamu saya bebaskan. Subhanallah. Lihat bagaimana ketika diingatkan dengan ayat, belum langsung mengamalkan ayatnya. Menahan rasa. Bahkan ketika diingatkan Allah yuhibbul muhsinin, belum langsung menerapkan perbuatan ihsan. Ya, idzabi fa'atun, kamu sekarang kamu merdeka. Ini sirah dari para imam kita. Terakhir, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam dari dakhala Umar bin al-masjid. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah masuk ke dalam masjid lailatan fi dhulumah. Lailatan fi dhulamah. Di malam hari dia pernah masuk ke masjid dalam kondisi gelap masjidnya. Marra bi rajulin naimin fa'athara bihi. Ternyata di situ ada orang tidur. Ini kan gelap. Akhirnya beliau melewati orang yang tidur tadi, tidak sengaja tersandung kakinya beliau. Orang ini terbangun, farafa ra'sahu. Dia angkat kepalanya, dia melihat orang, dia tidak kenal ini karena gelap. Dia lihat orang, dia mengatakan, amajnun anta, kamu gila? Padahal ini khalifah ini. Dia katakan, kamu gila? Faqala Umar bin Abdul Aziz, la. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak. Maka faham bil haras. Beliau tidak marah. Orang yang marah. Maka orang yang marah dan ingin menghukum orang tadi. Faqala Umar, mah. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, mah, biarkan dia. Biarkan dia, jangan kamu hukum. Kenapa? Ini masalah ini sama junun. Sebab dia curahnya, kamu gila ya saya. Tidak, selesai. Terus ada perpanjang. Terus ada perpanjang. Subhanallah ya. Kalau khalifah dimarahi, beliau tidak marah. Baik. Allah Ta'ala bisawab. Sekiranya cukup insyaAllah. Saya masih ada 3 lembar ini. 1, 2, 3, 4. Baik. 4, masih ada 4 lembar. Apa? 4 halaman, Afan. Masih ada 4 halaman. Saya kira cukup insyaAllah. Tapi dengan banyak maaf, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang dari saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, ikhwatul iman rahimahullah. Alhamdulillah kita kemuliaan dan jamiat salatullah dari kita Ustaz Abu Atiyah Ismail hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dari segala dan amin amin ya rabbal alamin. Walakum bil misli. Manusia yang bernilai tidaklah dilihat dari hartanya, tidaklah dilihat dari jabatannya, kekuasaannya, ataupun banyak gelarnya, ataupun berasal dari keluarga bangsawan. Melainkan manusia yang bernilai adalah mereka yang mampu memanusiakan manusia. Sebagaimana tujuan utama Nabi kita Muhammad SAW
Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya tujuan utama diutus Nabi kita Muhammad SAW tidaklah melainkan menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga akhlak kita, menjaga kemudian kita, agar kita senantiasa berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada alam semesta ini. Seperti biasanya jamaah sekalian, kita membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk berbual. Kami membatasi 4 pertanyaan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diinginkan Baik, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Ilmu sebagaimana yang kita tahu adalah cahaya lentera yang menjadi penerang dalam kehidupan dunia ini. Karena itulah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis beliau mengatakan, ra'aitu iblis qad ihtala bi fununil hiyali 'ala an-nas wa amala aktsarahum 'anil 'ilm alladhi huwa misbahus salik. Jadi saya melihat iblis, kata beliau, telah menggunakan berbagai jenis jaring, jerat untuk menyesatkan manusia. Wa amala aktsarahum 'anil 'ilm alladhi huwa misbahus salik. Dan dia memalingkan kebanyakan manusia dari ilmu, yang mana ilmu ini merupakan lentera penerang bagi orang yang berjalan. Nah, dalam tempat yang lain, dalam ucapan yang lain masih dalam kitab yang sama, Talbis Iblis, beliau mengatakan li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulmi kaifa sya'a. Yang mana jika iblis itu telah mematikan pelita-pelita mereka, cahaya-cahaya mereka, maka dia akan mudah mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan sesuai yang dikehendaki oleh iblis. Nah, dari sini jamaah sekalian, kita bisa memahami bahwasanya ilmu ini adalah pondasi dasar. Ya, juga hadis Nabi yang sangat banyak. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah akan memberikan kefaqihan padanya terhadap agama. Dan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memberikan wasiat kepada Kumail bin Ziyad, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu ialah yang menjagamu, sementara kalau harta kamu yang menjaganya. Ini artinya menunjukkan apa? Ilmu itu pondasi. Artinya apa? Seseorang tidak akan mungkin bisa beramal, ya, termasuk berakhlak, karena akhlak bagian dari amal. Seseorang tidak akan mungkin bisa berilmu dan berakhlak itu tanpa ilmu. Karena itu kita saksikan dalam sejarah kehidupan dari dulu, di zaman kita ini, termasuk di zaman ini. Bahkan kita bisa melihat realita masyarakat di sekeliling kita. Bagaimana amalan mereka rusak. Bagaimana akhlak mereka rusak. Itu disebabkan karena jauhnya mereka dari ilmu. Karena mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Betul, ada orang berilmu, tetapi amalannya rusak, akhlaknya rusak, ada, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ini dibandingkan dengan jumlah orang yang rusak amalannya, yang akhlaknya rusak karena tidak berilmu, itu lebih banyak dibandingkan orang yang rusak amalannya dan rusak akhlaknya dalam keadaan berilmu. Hanya saja orang yang rusak amalannya dan akhlaknya dalam keadaan berilmu, maka pada dasarnya disebabkan karena dia menuntut ilmu tidak dibangun di atas pondasi keikhlasan. Ya. Tidak dibangun di atas pondasi keikhlasan. Sebab keikhlasan inilah yang akan memperbaiki amalan seseorang, yang akan memperbaiki akhlak seseorang. Karena itulah barang siapa yang berilmu, kemudian dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan pengaruh baginya. Tidak akan memberikan pengaruh baginya. Baik. Jadi hubungannya adalah
ilmu, amalan dan akhlak yang baiknya juga merupakan bagian dari amalan, itu berangkat dari ilmu. Di sisi lain, ilmu dituntut untuk diamalkan. Ya. Jadi amalan, akhlak itu berangkat dari ilmu. Dan begitu pula ilmu dituntut. Tuntutan dari ilmu itu adalah amalan. Kapan seseorang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan hilang. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yahtiful ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa ila irtahala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu memanggil amalan. Ya, jadi ilmu itu memanggil amalan. Ayo kemari. Masya beramal. Fa in ajabahu, kalau amalan itu menerima panggilannya ilmu, maka ilmu itu akan tinggal. Wa ila irtahala, kalau tidak ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Karena itulah semakin banyak orang beramal, maka akan semakin melekat ilmu yang ada padanya. Akan semakin melekat ilmu yang ada padanya. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk pada orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah. Lianna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu al-'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah la yu'tahu al-'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Allah taala al-Bismillah. Bertanya dapat hadiah. Ayo jelas. Oh ya, sudah tadi. Kedua dari bertanya, apa hukum membeli barang lelang dari bank, misalnya rumah atau tanah dan selainnya? Hukum membeli barang lelang dari bank. Baik, membeli barang lelang dari bank. Baik, Allah alam, mungkin bagus ditanyakan kita lain atau ulama. Hanya secara zahir yang mutabadir fi dhihni, itu ada sisi yang meragukan di situ. Kenapa sisinya? Karena di situ ada bentuk kezaliman. Ada bentuk kezaliman, dan ini yang nampak bagi saya. Cuma kalau mau lebih detail, Hasan kepada tanya ustaz yang lain atau tanya langsung pada para ulama kita. Ada sisi kezaliman. Sebab barang yang ditarik itu kan lelang itu barang yang ditarik secara zalim dari orang yang tidak menyelesaikan pembayaran, itu kan kezaliman. Dan berangkat dari akad yang memang ribawiyah. Akad ribawiyah, kemudian penyitaan itu adalah kezaliman. Kemudian ketika maka berarti kita tahun dalam kezaliman. Ini yang mutabadir, yang nampak bagi saya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun detailnya bisa ditanyakan ke yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa itu hukum kalau misalnya orang yang berdoa pemikirannya lebih tinggi? Tidak, afwan, tidak jelas. Tidak jelas tapi, tidak jelas. Di sini, karena kayak pecah suaranya. Ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu kalau misalnya orang yang pendidikannya tinggi itu kalau dia berbuat zalim, dia daya rusaknya luar biasa dibandingkan dengan orang yang yang ilmunya sedang-sedang saja,
seperti contohnya koruptor. Koruptor kan kita tahu ilmunya tinggi, jadi pengetahuannya lebih pendidikannya lebih tinggi dibandingkan contohnya kriminal pencuri ayam, ilmunya biasa-biasa saja, tapi itu yang bisa saya tanyakan kenapa lebih daya rusaknya lebih tinggi yang dibandingkan yang biasa-biasa saja kan itu. Afwan, saya tidak paham arah pertanyaan tak. Afwan, saya tidak paham arah pertanyaan tak apanya. Maksud saya kan seharusnya orang berilmu itu kayak kasus yang biasa saya menimpa kan haji. Kan kalau dipikir agamanya, ilmu agamanya kan tinggi, jadi ilmu agamanya tinggi, tapi kok bisa jatuh dalam kesalahan? Itu maksudnya rata. Terus kalau orang yang rendah, kalau yang kurang ilmunya, jadi apa namanya? Perlu diketahui bahwasanya sekali lagi kita katakan bahwasanya ilmu itu menuntut amalan. Ilmu itu menuntut amalan. Terkadang ada memang orang berilmu, maka ketika dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, tidak terlepas dari beberapa sisi. Pertama, dia sengaja melakukannya. Dia sengaja melakukannya. Ya karena memang berangkat dari apa? Berangkat dari tabiat yang buruk padanya. Berangkat dari tabiat yang buruk padanya, dari perbuatannya, akhlaknya yang buruk, yang itu berkaitan juga dengan pada hakikat kondisi dia dalam menuntut ilmu. Apakah memang dia ikhlas karena Allah, ataukah dia menuntut ilmu mencari syuhrah, ketenaran, sehingga ilmu itu tidak memberikan pengaruh baginya, sehingga dia melakukan perbuatan yang buruk. Yang kedua, dia berilmu tapi dia terjatuh dalam kesalahan, itu juga bisa jadi karena memang pada dasarnya dia adalah manusia. Ya, bisa melakukan kesalahannya. Bedanya orang yang kedua ini dia terjatuh, tapi dalam keadaan dia tidak menginginkan kejelekan tersebut, dia tidak menginginkan kesalahan tersebut. Nah, akan terlihat perbedaan pada dua kondisi ini ketika terjatuh dalam kesalahan. Orang yang pertama, dia tidak akan memperbaiki kesalahannya. Itu akan terlihat, dia akan ngotot dengan kesalahannya, bahkan dia akan membela kesalahannya, mau akan mendatangkan sekian banyak alasan, sekian banyak hujah, bahkan mungkin datangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk melegalisasi kesalahannya tersebut. Ini gambaran orang ini memiliki kerusakan dalam akhlak, kerusakan dalam apa? Dalam pengamalan ilmu. Atau yang kedua, ya dia terjatuh sebagaimana manusia biasa. Tapi ketika diingatkan kesalahannya, dia sadari, oh saya salah. Dia mengaku, memperbaiki dirinya. Sebab tentunya yang namanya manusia pasti akan bisa salah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu bisa bersalah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam bisa bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini juga ikhwan fillah, azan Allah wa iyyakum, ketika ada seorang dai, seorang ustadz terjatuh dalam kesalahan, maka jangan kita langsung menghukuminya atau kita langsung menjatuhkannya, tapi kita lihat dulu, kita tabayun datang kepadanya, apa alasan dia melakukan hal tersebut, apakah memang dia punya hujah yang kita tidak tahu, atau mungkin memang dia dalam kondisi tertentu yang kondisi membuat dia terjebak, kita tidak tahu. Setelah itu ketika kita mendengarkan dari dia dan dia mengakui kesalahannya, apakah dia berupaya memperbaiki, melakukan perbaikan atau tidak. Kalau memang dia mengakui bersalah, dia ingin memperbaiki diri, maka berikan kesempatan karena dia manusia biasa. Tetapi kalau ternyata dia tidak memperbaiki diri tapi ngotot, ya maka tentunya hak setiap orang untuk menghukumi dia. Hak setiap orang untuk menghukumi dia. Sebab salah satu dari kondisi di mana orang dijauhi, salah satu kondisi di mana seseorang itu dijauhi ketika dia syarrar, ketika dia adalah perusak. Terkadang ada orang dia memiliki kekokohan dari segi manhajiyah, tegas, keras sama ahlul bid'ah,
betul-betul berjalan di atas jalan yang sunnah. Tapi dia memiliki perilaku yang jelek yang betul-betul merusak dakwah. Bukan cuma sekali, enggak. Memang dia syarrar, dia perusak. Akhlaknya jelek, tercela dimanapun dia berada, selalu bikin keributan, selalu bikin fitnah. Maka orang seperti ini pada dasarnya bisa kita menjauhinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kestabilan, kejernihan dan kemurnian dari agama kita, kemurnian dari manhaj yang kita berada di atasnya. Jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sekali lagi itu tadi, bahwa seseorang itu bisa saja terjatuh siapapun dia. Siapapun dia. Oleh karena itulah ketika kita mencintai seseorang, maka hendaknya kita jangan mencintainya secara berlebihan, tapi mencintainya sesuai dengan ala kadarnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia menjadi orang yang kita akan benci keesokan harinya. Demikian pula ketika kita benci seseorang, maka jangan kita benci berlebihan, tapi bencilah ala kadarnya, seadanya, sesuai dengan kadar kesalahannya. Karena bisa jadi dia menjadi orang yang kita cintai keesokan harinya. Karena kita melihat banyak kondisi seperti itu. Banyak kondisi di mana ya dalam ketika kita berbicara tentang kancah dakwah salafiyah, ketika ada orang subhanallah dia melambung namanya, kemudian tenar di sana kemari, kemudian berlebihan dalam memujinya, berlebihan dalam menyanjungnya. Tapi ketika jatuh, iwa tersebut menjadi orang yang pertama berlebihan dalam mencerca dan mencacinya. Nah, ini perkara yang tidak pantas juga. Karena itu ikhwan fillah, cinta dan benci sekadarnya. Cinta dan benci sekadarnya. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala أتبع هذا القرار سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.